Oke, itu dia arahan dari sang kakak. Hati-hati Hans, diayun dulu. Ayunannya masih belum dapat. Ayo Hans, jangan menyerah. Oke, ayo kita ke adikku. Perjuangan Hans ternyata berakhir di tempat yang sama dengan kakaknya. Walaupun kesusahan di Monkey Pack, tetapi Hans berusaha untuk tetap terlihat santai. Masih banyak pejuang tangguh yang belum beraksi, termasuk duo kakak beradik yang selalu terlihat sangat kompak. Mereka memperhatikan saat pejuang lain sedang beraksi untuk mempelajari teknik yang paling efektif. Dan sebelum berjuang, mereka berdoa bersama agar diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Dan yang pertama akan tampil adalah sang kakak Matthew. Halo, nama saya Matthew Marcel Robert, umur saya 25 tahun, saya berasal dari Bekasi, Kampung Cerewet. Babak semifinal 1 ini saya rasa adalah babak yang benar-benar berat untuk saya, karena di sini harus mengandalkan kekuatan tangan dan juga kecepatan, karena di sini waktunya hanya 150 detik. Persiapan yang saya lakukan bersama Hans untuk menghadapi semifinal 1 adalah latihan endurance, biasanya itu kita lari pagi, jogging bareng-bareng, dan juga latihan upper body, yaitu pull up dan juga push up. Kalau berbicara peluang, saya dan Hans punya peluang yang sama besar untuk bisa lolos. Karena kita tuh sering latihan bareng. Dan kita tahu kemampuan kita itu bisa untuk melewati semifinal 1. Dan juga kami memiliki impian yang sama saat ini, yaitu menjadi Sasuke Ninja Warrior pertama di Indonesia. Matthew sudah siap di start, tapi mukanya kayaknya nggak rileks nih ya, nggak kayak biasanya. Tapi ya hati-hati aja Matthew, jangan tegang, harus tetap konsentrasi dan langsung saja standby. Sekarang kita akan melihat sang kakak terlebih dahulu, yaitu Matthew yang akan berlaga di semifinal kali ini. Matthew, hati-hati Matthew. Pendaratan yang terburu-buru tadi. Kita akan melihat apakah Matthew bisa menyelesaikan spider walk kali ini. Agak sedikit berat. Ya, ini dia Matthew yang merupakan seorang guru lukis yang suka sekali dengan Ninja Warrior sejak dahulu kala. Ini dia Matthew, selesai sudah di spider walk dan kita akan melihat kekuatan tangan dari seorang Matthew. Ini kalau bisa dilihat dari postur tubuh yang tinggi, otomatis jangkauan tangannya pun akan lebih panjang. Baik sekali Matthew. Ya, sudah digapai dia. Dua tua sudah dipegang. Iya, hati-hati Matthew, hati-hati. Hati-hati Matthew, bertahan Matthew. Oke, pelan, stabilkan dirimu Matthew. Ya, oke, bertahan Matthew. Oke Hans, gimana nih kakak lu Hans? Agak sedikit terburu-buru Hans ya? Bisa. Oke, Matthew kayak terburu-buru tadi, sekarang dia sudah mendapatkan momentum dan juga ritmenya. Kita lihat, silakan coba beri dukungan untuk kakakmu. Ayo Matt, jangan terlalu lama. Fokus ke atas kirinya. Oke, itu dia dukungan dari sang adik Hans. Setelah ini kamu akan berlaga ya. Oke, ini dia Matthew. Masih terlalu lama dia di Monkey Pack. Yuk, sedikit lagi. Matthew, ayo bisa Matthew. Dia sudah mengambil momentum, ternyata dia langsung melompati saja. Baik sekali Matthew. Oke, langsung Matthew, masih ada waktu. Ya, balancing bridge, baik sekali, tidak ada kesulitan. Ini dia di unstable bridge. Kira-kira bisa nggak? Latihannya udah dilatih belum di rumah? Iya, sebenarnya udah latih, harus bisa. Udah dilatih terus ini. Menurut laporan adiknya, Matthew sudah banyak berlatih untuk melewati unstable bridge. Kita lihat apakah memang benar Matthew bisa melewati unstable bridge kali ini. Oh, sayang sekali ternyata kakakmu harus kandas di obstacle kelima kita yang banyak sekali membunuh ninja-ninja. Gimana, ngeliat kakak lu tadi, kira-kira lu yakin nggak bisa lolos? Yakin, jadi motivasi. Motivasi ya, bisa mewakili keluarga lu untuk lolos di Sasuke Ninja Warrior Indonesia. Betul bang. Oke, kalau begitu boleh ke sana atau mungkin lu mau stand by di start aja. Monkey Pack menjadi obstacle yang menguras energi Matthew. Matthew yang biasanya tampil lincah harus terseok-seok melewati obstacle ini. Energi habis juga konsentrasi menurun membuatnya gagal di unstable bridge. Semoga kegagalannya ini bisa menjadi semangat untuk adiknya agar bisa tampil lebih baik dan berhasil. Semangat Hans, gue mesti bisa.
Setelah kegagalan kakaknya di Unstable Bridge, apakah Hans masih mampu melewati ke-6 obstacle yang ada? Bagaimana dengan pejuang tangguh yang lainnya? Tetap di Sasuke Ninja Warrior Indonesia. Babak semifinal stage 1 ini berjalan cukup keras. Baru ada satu pejuang yang lolos, yang lainnya harus jatuh satu persatu di Monkey Pack dan Unstable Bridge. Bahkan tak satu pun pejuang dari Marinir yang mampu melewati 6 obstacle yang ada. Pejuang jagoan saya pun, Matthew Robert, harus mengubur impiannya menjadi seorang ninja. Kegagalan Matthew tentunya memiliki arti tersendiri bagi sang adik. Hai, nama saya Hans Paulus Robert, umur 23 tahun dari Kampung Cerewet, Bekasi. Di Warrior Stage kemarin sebetulnya saya lebih unggul dari kakak saya, Matthew, untuk masalah obstacle. Tapi untuk waktu di Warrior Stage, Matthew lebih unggul dari saya. Unggulnya sih sedikit. Di semifinal 1, saya dan kakak saya benar-benar fokus dan berlatih. Karena menurut saya untuk bisa melewati semifinal 1 ini harus punya kekuatan tangan yang baik. Karena menurut saya kelemahan saya ada di tangan saya. Tangan saya kurang berotot. Satu latihan untuk tangan saya, contohnya itu kayak push up, pull up, sama latihan endurance. Secara diam-diam sebetulnya saya menganggap kakak saya Matthew adalah pesaing saya. Soalnya dia itu dari challenge stage selalu menjadi yang tercepat dan selalu mengalahkan saya. Makanya diam-diam di babak semifinal 1 ini, saya mau ngalahin dia. Tapi saya juga mau kita berdua lolos. Karena tujuan dan impian kita sama, yaitu menjadi Ninja Warrior pertama di Indonesia. Semoga kali ini Hans bisa lebih beruntung dari Matthew dan meneruskan mimpi mereka untuk menjadi ninja. Hans sudah siap? Kalau gitu langsung saja, Hans Robert. Kita lihat kemampuan dari sang adik Hans. Ya, pole jump. Baik sekali. Sekarang dia sudah berada di spider walk. Kita akan melihat. Ya, itu dia arahan dari sang kakak. Kakinya awas tangan itu gimana maksudnya? Itu tadi kakinya bengkok-bengkok. Sejajar ya? Betul. Oke, ini dia Hans. Sedikit lagi selesai sudah spider walk. Oke, ini dia. Tadi lu sempat kehilangan keseimbangan. Sebenarnya apa yang terjadi? Lu pengen ngambil jarak yang lebih jauh apa gimana? Lebih jauh, cuman badan udah gak kuat tahan tangannya. Jadi goyang. Ayo, Hans! Sekali Hans, cukup cepat sekali dia mengambil tuas-tuas yang berada di Monkey Pack kali ini. Ini dia Hans di sini, sang kakak terus mendukung dirimu. Tenang. Oke, Kapika. Gak terlalu jauh ngambilnya kalau udah gak kuat. Itu dia. Oke, hati-hati Hans. Hati-hati Hans. Jangan kehilangan pegangan. Ya. Baik Hans. Ternyata memang agak sulit ya di Monkey Pack kali ini ya. Oke, ini dia Hans, sedikit lagi. Oke, sedikit lagi Hans. Bisa, ayo Hans. Awas, Jangan pegang besi, dorong. cukup pintar sekali adik dari Matthew ini. Ya, dia tidak mau ambil resiko, jadi diambil lagi tuasnya, dipindahkan lagi. Pintar juga deh lu ya. Ranking banyak mana ranking? Oh iya ya. Oke, ini dia Hans sudah berada di Unstable Bridge. Apakah dia bisa melalui di mana sang kakak tadi sempat gagal ketika menyeberangi Unstable Bridge? Ini dia. Ini agak sedikit goyang, Matthew. Tunggu dulu. Ayun. Oke, itu dia arahan dari sang kakak. Hati-hati Hans, diayun dulu. Ayunannya masih belum dapat. Ayo Hans, jangan menyerah. Oke, ayo kita ke adikku. Perjuangan Hans ternyata berakhir di tempat yang sama dengan kakaknya. Walaupun kesusahan di Monkey Pack, tetapi Hans berusaha untuk tetap terlihat santai dengan senyumannya. Terpeleset di Balancing Bridge sampai akhirnya mengaku kalah pada Unstable Bridge. Ini kakak adik ini kompak bener ya mereka ini. Kamu kenapa sih harus ikutin kakak kamu terus? Kakak kamu nyemplung di sini, kenapa kamu ikut-ikutan nyemplung di sini juga? Iya nih, aneh. Jadi malu. Hans, kenapa malu?
Nyebur basah. Matthew, kenapa sama sih? Itu atau kayak di situ. Tadi, Hans lu denger gak? Kakak lu ngerangin lu semangat, bisa gitu. Tapi lu pinter juga ya, ketika tadi di Monkey Pack ya. Iya. Gak apa-apa, walaupun adik kakak ini gagal, tapi gue suka dengan gaya mereka. Kita mundur sedikit, Oke. tunjukin 2 gaya ciri khas lu masing-masing. Silakan, Matthew dan juga Hans. Unstable Bridge ini memang menjadi momok yang paling ditakuti oleh para pejuang karena terbukti memakan paling banyak korban. Kesulitan terbesar adalah saat melakukan transisi dari satu papan ke papan kedua. Tidak banyak yang berhasil melakukannya dan sekarang saya akan kembali mengingatkan kepada Anda momen-momen para pejuang yang berhasil melakukan transisi tapi gagal saat menyelesaikan obstacle ini. Ari Kurniawan sangat mulus ketika melakukan transisi tetapi di tengah papan kedua mulai kehilangan kontrol dan sulit bergerak maju sampai akhirnya tangannya tidak kuat lagi dan jatuh dari tengah papan kedua. Sukani mencoba beberapa kali mengayun sebelum melakukan transisi sampai mendapatkan momentum yang tepat dan mulus sekali transisinya, wajahnya tetap tenang sampai tiba-tiba dia jatuh di ujung papan kedua. Selanjutnya ada Max Levy yang terlihat sedikit ragu-ragu di papan pertama, maju pelan-pelan dan mengayun untuk mendapatkan transisi yang tepat. Berhasil melakukan transisi, Max Levy menjadi lebih yakin dan antusias sampai tanpa sadar kedua tangannya mendarat tidak bersamaan di ujung papan kedua. Sedikit lagi, tapi sayang akhirnya Max Levy harus jatuh. Best moment selanjutnya juga dialami oleh Kurnianto alias Anto. Dia tampak ragu saat akan melakukan transisi, butuh beberapa kali ayunan sampai akhirnya dia melompat ke papan selanjutnya. Dan nyaris sekali papan sudah agak miring tapi Anto berhasil melanjutkannya. Anto melangkah sedikit lebih jauh karena kakinya sudah berhasil menyentuh matras. Tapi sepertinya tenaganya habis dan Anto harus jatuh di ujung papan kedua. Selanjutnya ada Syahroni yang memiliki miniatur Unstable Bridge sendiri di rumahnya. Tentu saja ini membuatnya lebih terbiasa dengan obstacle ini. Tapi sama dengan Anto sebelumnya, kedua kakinya sudah menyentuh matras tetapi tangannya yang tidak terlalu kuat menahan tubuhnya dan Syahroni pun harus gagal di ujung obstacle ini. Dan yang menurut saya ini best of the best di Unstable Bridge ini adalah Dimas Gali. Dengan penuh keyakinan dia melompat menggapai Unstable Bridge. Transisinya pun dilakukan dengan sangat baik. Dimas maju terus sampai ke ujung papan kedua, melompat ke matras tapi pijakannya ternyata belum seimbang. Itu membuatnya harus balik lagi melompat ke papan, bertahan di satu sisi dan malah nyebur. Sayang banget ya, sedikit lagi padahal. Tapi ya itulah babak semifinal stage 1 yang penuh dengan kejutan. Tidak ada yang bisa menebak siapa yang berhasil dan siapa yang gagal. Mungkin juga kadang-kadang ada faktor keberuntungan yang mempengaruhi.